Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tabaka wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan semangat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah beliau. Pemirsa dan para pendengar memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana kita masih mengupas sekilas tentang beberapa biografi ulama yang wafat di masa pemerintahan Al-Mustaqfi, di pemerintahan yang periode kedua dari kerajaan dari kekuasaan Bani Abbasiyah yang telah berpindah ibu kota ke Mesir, yang sebelum telah kita bahas, yaitu di masa pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah. Di masa pemerintahan beliau yang begitu panjang, terdapat banyak para ulama yang wafat, yaitu beliau memerintah sekitar 40 tahun ya. Nah, di antara ulama yang telah kita kupas adalah di masa pemerintahan beliau yang wafat, di antaranya Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Kemudian juga kita sudah kupas sekilas tentang biografi Imam Abu Syamah. Dan pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah kita akan bahas salah satu ulama yang juga terkenal dari seorang penulis tafsir dan juga ahli sejarah, yaitu Imam Al-Qurtubi, Sahib Tafsir wa Tadhkirah, yang menulis kitab-kitab yang cukup fenomenal ya, di dalam karya-karya monumental karangan karya para ulama Islam, di antara Imam Qurtubi yang terkenal sekali dalam tafsirnya Al-Jami'ul Bayan ya. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Baik, kita akan bicara tentang sejarah beliau sedikit, biografi beliau. Semoga dan melalui pelajaran-pelajaran yang kita kupas ini dapat kita ambil sebagai inspirasi bagi anak-anak muda kita ya, karena mengetahui nama-nama para ulama, karya-karya mereka, serta perjuangan mereka dalam menuntut ilmu dan menyebarkan agama yang mulia ini sangat mulia bagi kita, sebagai motivasi tentunya, dan juga mendapatkan pelajaran, dan kita juga dapat mengambil pesan-kesan dari sejarah-sejarah mereka, dan mengenal pula bagaimana memuliakan seorang ulama ya. Di antaranya mengenal ma'rifatu manaqibihim, mengenal kedudukan mereka, tingkatan ilmu mereka ya. Maka sehingga kita juga dapat meniru sebagian dari adab-adab mereka dalam menuntut ilmu maupun dalam beribadah, dan juga mendapat kesan tentunya ilmu dari sejarah ya yang mereka torehkan ya, keindahan dari perjalanan hidup mereka dari sisi keikhlasan dalam beribadah, kerajin dalam menuntut ilmu, dan seterusnya. Dan juga mengenal tentang tingkatan mereka dan masa-masa ulama di semasa mereka ya. Maka kita dapat mendudukan mereka sesuai dengan tempat mereka ya, tanpa hulu berlebih-lebihan dan juga tidak melecehkan merendahkan para ulama. Jadi wala yuqassir bil ali, tidak merendahkan yang mulia ya, fil jalala an darajatihi, dalam kemuliaannya dari kedudukannya, dan tidak pula mengtinggikan yang lainnya, atau yang wala yurfa' ghairahu, ini wala yurfa' ghairuhu an martabatihi. Jangan sampai kita mengangkat orang dari kedudukan yang semestinya kita berikan. Kemudian bahwa Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Aisyah anha, ya amarna Rasulullah SAW an nunzila nasa manazilahum. Ya, dan hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Ulumul Hadis, wa hadisun sahih. Ya, dan Abu Daud menganggap hadis ini mursal, yaitu Rasulullah memerintahkan pada kami untuk mendudukkan manusia pada tempatnya masing-masing. Baik, di antara para ulama ya, al-jilla, yang ulama-ulama yang mulia, itu adalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya, yaitu salah seorang ulama yang fenomenal, yaitu Imam Al-Qurtubi. Baik. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi
bahwa mengenal kondisi para ulama, para salafus soleh, ya. Beliau menyebutkan di sana banyak sekali pesan dan kesan sebenarnya bagi seseorang yang mendengar kisah-kisah mereka akan mengagumi perjalanan mereka, tentu menjadikan motivasi dan juga inspirasi bagi mereka dalam perjalanan beragama mengamalkan ilmu yang mulia ini. Taib. Tadi kita sebutkan beliau terkenal sekali dengan penulis sebuah tafsir itu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, pertama kita akan jelaskan tentang nisbah beliau, juga bagaimana beliau tumbuh, berkembang, ya, dan juga pandangan para ulama terhadap beliau. Pertama adalah nasab beliau atau garis keturunan beliau adalah yang bernama, yaitu nama beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah. Sebelum juga kita sudah jelaskan Abu Al-Qurtubi ini ada dua orang yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Satu di antara yang sedang kita bahas, yang kedua adalah yang sebelumnya, yaitu berbeda dari kunyanya. Kalau ini namanya Abu Abdullah Al-Qurtubi, kalau di sana Abul Abbas. Abul Abbas ini adalah penulis mufhim, ya, yang mensyarah Sahih Muslim. Jadi lebih dahulu dan lebih tua daripada Imam Qurtubi pengarang tafsir. Ya, pengarang tafsir ini kunyah beliau Abu Abdullah. Sedangkan penulis kitab Al-Mufhim itu kunyahnya adalah Abul Abbas. Jadi memang di para ulama-ulama banyak nama-nama yang nisbah-nisbah atau keturunan mereka ataupun penisbahan keturunan mereka itu banyak yang dekat-dekat gitu ya. Cuman perlu ketelitian di dalam menilai, membahas biografi mereka. Apalagi seseorang bergelut di ilmu hadis itu sangat ruwet sekali ya, membedakan dari ilmu nama-nama yang begitu sama banyaknya ya. Maka ada kitab yang mengumpulkan, yaitu Al-Muttafiq wal-Muftarik. Jadi nama-nama yang membahas mirip sekali nama ayahnya, nama dia sendiri dengan ayah kakeknya dan nisbahnya. Bagaimana membedakannya? Itu ada ilmu sendiri dalam ilmu mustalah hadis ya, ilmu hadis. Taib. Jadi yang kita bahas adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh ya, biskani ra ya. Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau keturunan dari Al-Ansar, kemudian juga dari kabilah Khazraj ya. Al-Andalusi, Andalusi adalah nisbah di mana beliau lahir dan beliau berkembang di sana, besar. Di sana beliau besar ya. Al-Qurtubi di Andalus adalah kota, yaitu daerah Andalus, kemudian Qurtuba adalah kotanya, ibu kotanya Andalus itu Qurtuba. Ini nisbah ke Andalus Al-Qurtubi. Ya, Qurtubi itu nisbah, kalau ada ulama-ulama di belakangnya Qurtubi, ya itu istilahnya nisbah kepada ulama yang tinggal dan besar ya atau lahir di kota Cordova. Ya, kota Cordova, ibu kota Spanyol dulunya atau Andalus. Ya, hari ini sebut Spanyol, dulu dalam Islam, di dalam syariat Islam dikenal dengan daerah Andalus. Kemudian tentang tahun kelahiran beliau, ya, referensi yang membahas tentang biografi beliau tidak menyebutkan tentang tahun kelahiran beliau. Kemudian di dalam kitab Mawsu' Arabiyah menyebutkan beliau lahir sekitar tahun 600-an Hijriah. 600 Hijriah ya. Kemudian beliau ya lahir dari Qurtuba, itu namanya Qurtubi. Jadi beliau besar di kota Cordova ya, kota Cordova, kalau bahasa Latinnya Cordova, kalau bahasa Arabnya Qurtuba ya, di daerah Andalus. Kalau Andalus dalam bahasa Latinnya adalah disebut dengan Spanyol sekarang ya. Di masa Al-Muwahhidin. Al-Muwahhidin ini adalah selalu penguasa di saat itu ya, yang setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, yang sebelumnya yang membuka Andalus sebagai kota Islam, daerah Islam adalah Abdurrahman Al-Dakhil, yang ketika runtuhnya kerajaan Bani Umayyah beliau menyeberang ke Andalus dan di sana beliau mendirikan sebuah kekuasaan sendiri, dan juga tetapi tidak menyebut dirinya sebagai khalifah, karena khalifah yang semi berada di Baghdad semasa dengan adanya kerajaan Islam lain di Andalus, itu kelanjutan dari penguasa Bani Umayyah. Taib, beliau tumbuh berkembang di kota Cordova tersebut
ya, sampai jatuhnya kota Cordova di tangan Barat, ya, menguasai Barat, yaitu pada tahun 633 Hijriah, ya. Lalu setelah itu beliau pindah ke Mesir. Nah, pindah ke Mesir, di sana beliau menetap sampai wafat beliau di Mesir. Nah, tentu kalau kita lihat sekilas tentang kota Andalus sebelumnya, banyak sekali ulama-ulama besar di sana yang lahir. Jadi beliau mendapatkan ilmu pendidikan agama di sana, ya. Jadi secara khusus kata Cordova adalah yaitu sebagai pusat kebudayaan Islam yang cukup terkenal dalam sejarah, ya, di mana disebutkan dalam sejarah perkembangan Eropa bahwa mereka banyak ahli-ahli yang muncul dari ulama-ulama yang belajar para ulama di waktu Cordova tersebut. Ya, orang-orang Barat mengambil faedah-faedah dari tulisan-tulisan mereka, dan juga sebagian mereka juga belajar di kota Cordova di bawah kekuasaan Islam saat itu. Baik. Kemudian juga kota Cordova terkenal dengan banyak para ulama di sana, ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan ada Ibnu Azam, ada Ibnu Arabi dan beberapa ulama-ulama besar lainnya dari ulama Malikiyah. Cuman kota Cordova ataupun Andalus secara umum itu mazhab mereka lebih banyak memakai mazhab Al-Malikiyah. Jadi secara fikih, ya. Baik, kemudian dijelaskan, ya, tidak sedikit para ulama-ulama yang melahirkan karya-karya monumental di ulama-ulama yang hidup di kota Cordova, di tentu tempat belajarnya Imam Qurtubi sebelum beliau pindah ke Mesir, ya, setelah jatuhnya Cordova ke tangan Barat atau pasukan Salibiyah. Baik. Kemudian juga di Cordova banyak sekali kitab-kitab para ulama yang menjadi sumber beliau belajar tentunya, ya. Dikenal bahwa penduduk atau para ulama-ulama sana penuntut ilmu adalah masyarakat yang sangat senang untuk memiliki kitab atau buku-buku ulama, ya. Baik. Disebutkan orang-orang yang berdagang menyebutkan bahwa innahu idza mata alimun bi Isbiliyah fa urida bai'u kutubihi humilat ila Qurtubah hatta tuba' fiha. Jadi dikenal bagaimana kalau ada seorang ulama meninggal di Isbiliyah, jadi nanti kitabnya dijual, maka kitab-kitab itu untuk dijual dibawanya ke kota Cordova. Ini menunjukkan bagaimana Cordova sebagai sumber banyak para ulama dan juga kaya dengan referensi Islam di samping para ulama yang menulis sendiri, dan juga karena dia sebagai pusat kebudayaan saat itu, kemajuan yang saat itu, sehingga jika ada ulama yang meninggal kemudian bukunya mau dijual, biasanya dijual di kota Cordova tersebut. Baik. Jadi dalam kondisi kemajuan ilmiah yang begitu pesat di kota Cordova di Andalus itulah berkembang Imam Qurtubi, ya, dan beliau menghadiri berbagai halaqatul ilmi. Halaqat maksudnya adalah tempat-tempat belajar, ya. Ya, kemudian sampai beliau lahir sebagai seorang pemuda yang cerdas, ya, dan memiliki kapabilitas dan kemampuan ilmu yang begitu luar biasa, dan juga memiliki karya-karya yang beliau tulis sendiri. Kemudian di sini penulis membahas sekilas tentang bagaimana suatu pandangan sekilas tentang keadaan pendidikan di kota Cordova, masyarakat Andalus itu adalah di masa Imam Qurtubi, ya, memberikan bagi kita bagaimana kondisi lingkungan kota Cordova dan Andalus yang dalam menciptakan generasi yang cerdas, yang berilmu, ya, sehingga sangat mempengaruhi berbagai anak-anak muda yang hidup di situ, ya. Ketika ilmu agama berkembang, tidak sedikit anak-anak muda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai ilmu agama tersebut. Kemudian karena itu ada ungkapan dari Imam Al-Qurtubi, ya, ada ungkapan dari ungkapan dari Imam Abu Bakar Ibn Arabi mengatakan, walladhi yajibu 'alal wali fis sabi al-muslim idza aqila ayulqinahu al-iman wa yu'allimuhu al-kitaba wal hisab wa yuhaffizuhu al-ash'ar al-arab
al-ariba wa yu'allimuhu al-awamil fil i'rab wa syai'an min at-tasrif ثم يحفظه إذا استقل واشتد في الشعر العشر الثاني كتاب الله ثم يحافظ أصول sunnah Rasul. Jadi di sini bagaimana kalau kita kurikulum ya yang disebutkan oleh Ibnul Arabi, bagaimana seorang orang tua ya, wali orang tua ataupun penanggung jawab pendidikan dalam mendidik anak-anak seorang muslim apabila sudah dia mulai berakal, maksudnya sudah berumur bisa mengerti apa yang dijelaskan. Pertama dijelaskan ayulqinahul iman, menjelaskan tentang keimanan. Kemudian diajar menulis dan berhitung. Jadi seperti kita biasa ya, TK dari awal kita dulu menghafalkan di anak-anak kita umpamanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu. Itu yulaqinuhul iman, itu mengajarkan iman, dasar-dasar pokok-pokok keimanan. Kemudian itu diajarkan apa kata Imam Ibnul Arabi, menulis dan berhitung. Kemudian sedikit tentang dihafalkan tentang syair-syair Arab. Jadi untuk bahasanya biar dalam ya, mengerti tentang kedalaman bahasa ya, sehingga di dalam adab itu sangat mempengaruhi juga dalam ungkapannya. Di kehalusan bahasa itu juga mempengaruhi tentang sikap harian seseorang, akhlaknya seseorang ya. Maka ada nama kesamaan antara adab dengan adab dalam artinya adalah syair sastra-sastra Arab yang indah itu diajarkan pada anak-anak. Nah ini penting juga anak-anak kita ya diberi sastra-sastra Indonesia, Melayu yang di dalam ada kiasan, ada peribahasa, sehingga ketika dewasa mereka memiliki tata cara bahasa yang lugas, yang bagus ya. Kemudian wa yu'allimu awamil fil i'rab. Nah, ini juga dia ajar ini ibu bahasa dulu diajar i'rab ya, kemudian tasrif ya, saraf, kemudian apabila sudah masuk ke umur ke 10 ya, awal 10 ke 2, yaitu sudah 11 tahun lebih, 10 tahun lebih, masuk ke puluhan kedua, baru dihafalkan kitab Allah kata Imam Ibnul Arabi ya, seorang ulama Malikiyah tentunya. Kemudian setelah itu dihafalkan usul-usul sunnah. Jadi pokok-pokok ajaran sunnah. Kemudian juga waqad ausa Imam Ibnul Arabi bi alla yukhallitu fi ta'lim baina al-ilmaini. Jadi mana Imam Ibnul Arabi memberikan masukan, memberikan semacam teori, bimbingan, jangan dicampur aduk antara dua ilmu, illa yakuna talib idza jaudatin fil faham, kecuali bila siswa itu memiliki kekuatan cerdasan, kekuatan yang bagus dalam memahami ilmu tersebut, wa quwwatin fin nasyat, dan juga memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Baik, wa qabiliyatin lidzalik, dan juga siap untuk hal itu. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kalau ulama-ulama dulu sudah memberikan metode pendidikan kata orang sekarang ataupun kurikulum sudah ada ya. Dalam prakteknya mereka melaksanakan dan juga kadang-kadang mereka tulis sampaikan dalam sebuah ungkapan seperti yang disampaikan Ibnul Arabi di sini. Jadi anak itu dulu kecil ya, bukan ini perlu sedikit kita koreksi barangkali bagaimana metode kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kita sekarang. Banyak yang diajarkan ya ilmu-ilmu yang sifatnya tidak mendasar terlebih dahulu. Ya, ini kita rasakan bedanya pendidikan waktu tahun 80-an ya. Sehingga kita memiliki pengetahuan yang mujmal dulu, pengetahuan yang umum dalam berbagai bidangnya ya. Dan kemudian setelah itu baru ke atas lebih mengerucut lagi, lebih mendalam lagi dalam satu bidang tertentu. Nah, ini juga berlaku di dalam ilmu Islam. Jadi ulama-ulama Islam juga memberikan tuntunan demikian. Taib. Kemudian di sini disebutkan bahwa Imam Qurtubi salah satu ulama yang terkenal dengan bagus pemahamannya ya, dan memiliki kecerdasan yang bagus ya, sehingga beliau dapat menghasilkan ilmu yang luar biasa. Terlihat itu dari bagaimana karya-karya ilmiah yang telah beliau tulis ya. Kemudian setelah itu perkataan para ulama menilai Imam Qurtubi ini, pujian para ulama seperti Imam Zahabi mengatakan imamun mutqinun, seorang imam yang benar-benar pakar lah. Mutqin itu kalau kita mungkin bahas sekarang pakan ya, mutqin itu benar-benar ahli ya. Mutabahhirun fil ilm, mutabahhirun itu orang yang begitu dalam ya, memiliki ilmu yang berlautan dalam ilmu gitu loh, orang yang memiliki lautan ilmu yang luas. Lau tasanifun mufidatun, dan Imam Qurtubi memiliki karya-karya, tulisan-tulisan yang sangat banyak, syarat dengan faedah-faedah yang luar biasa.
Ini ada sebagai dalil tentang tadu ala imamatihi, menunjukkan tentang keimamam. Imam, kata-kata kala imam bagi para ulama artinya adalah ulama yang betul-betul pakar dalam bidang ilmu dan menguasai berbagai bidang ilmu. Wa kasratu ittila'ihi, ya. Wa kasrati ittila'ihi, dan juga menunjukkan luasnya wawasan dan bacaan beliau. Wa ufuri fadlihi, dan begitu banyaknya kemuliaan keutamaan yang beliau miliki. Berkata pula Ibnu Farhun, ya, salah seorang dari ulama Malikiyah juga, beliau memuji Imam Al-Qurtubi, kana min ibadillah salihin. Beliau adalah dari antara hamba-hamba Allah yang saleh, wa ulama'il arifin al-wari'in. Seorang ulama yang arif, ya, ulama arif. Tapi ini kalau bahasa Indonesia, ulama dan arifin itu sudah artinya orang-orang yang mengetahui, berilmu, ya. Tapi ulama arifin ada tambah sifat yang mubalaghah di sini, tambahan. Jadi ulama ilmunya dalam, dan juga di dalam mengembangkan ilmu, mengamalkan ilmunya, lebih tahu kondisi-kondisi baik yang ilmu syar'inya ataupun ilmu al-waqi'inya, ilmu kemasyarakatannya. Al-wari'in, seorang yang wara', ya, az-zahidin, dan zuhud, sangat zuhud dalam hidupnya. Dan apa perbedaan antara wara' dengan zuhud? Ya, ar-wara' adalah orang yang sangat jauh dari hal yang syubhat. Itu wara' itu, syubhat. Itu wara' artinya wara'. Karena jarang di antara kita mungkin belum tahu, ya, perbedaan antara ini orangnya wara' banget, ini orangnya zuhud sekali. Apa beda antara wara' dengan zuhud? Wara' itu adalah orang yang sangat jauh dari hal-hal yang syubhat, baik dalam ilmu maupun dalam tingkah lakunya. Contoh umpamanya seseorang duduk di satu tempat, kemudian tahu-tahu berdiri ada uang, ya, tergeletak umpamanya 10.000. Nah, kalau orang yang wara', dia uang ini dia bisa mengatakan apakah ini uang dia atau bukan. Ya, maka dia tidak pasti bahwa ini uang dia atau uang orang lain, tapi uang itu setelah diberi ada di situ. Maka orang yang wara' dia tidak mengambilnya dan membiarkannya, ya, dia menganggap itu tidak hartanya karena boleh jadi itu harta orang lain. Ini syubhatnya, ragu ini. Nah, kalau zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang berlebih-lebihan dan hal yang mubah. Nah, itu yang zuhud, ya. Al-mushghilina bima ya'nihim min umuril akhirah. Sangat memperhatikan urusan lebih penting dengan urusan akhirat, ya. Yang peduli dengan urusan akhirat. Ya, awqatu ma'mura ma baina taujihin wa ibadatin wa tasnifin. Jadi waktu-waktunya, kata Ibnu Farhun, Imam Al-Qurtubi ini adalah antara memberikan nasihat, bimbingan, atau ibadah, atau menulis. Subhanallah. Ini bagi para asatis, para da'i, ya, perlu ini mendapat sedikit cubitan, ya, bagaimana kita seorang da'i tidak hanya banyak berceramah, tapi juga harus banyak ibadah, tapi juga banyak harus tulisan. Nah, di sini ini, ya, di beliau menyebutkan bahwa di mana waktu-waktunya Imam Qurtubi ini, ya, baina taujihin, memberikan panduan, nasihat kepada masyarakat, wa ibadatin, dan juga ibadahnya luar biasa, wa tasnifin, dan juga memiliki karya ilmiah, tulisan. Baik. Berkata Ibnu Imad, ya, wa kana imaman aliman ghawasan. Seorang ulama aliman, imam, alim. Gawas itu artinya orang yang pintar menyelam, ya, ke dasar lautan. Artinya orang yang betul menguasai berbagai ilmu yang sangat dalam, gitu. Min gawasina ala ma'anil hadis. Jadi dalam ilmu-ilmu hadis, ya, kata beliau orang yang sangat dalam penyelamannya dari orang yang dalam ilmunya dalam masalah ilmu hadis. Hasanut tasanif atau hasanut tasnif, sangat bagus dalam karangan dan tulisannya. Jayyidul naql, dan juga sangat pintar dalam memilih nukilan-nukilan perkataan para ulama ataupun para sahabat. Dan juga berkata tentangnya Ibnu Muhammad Makhluf, ini pujian-pujian, ya. Al-alim, al-imam, al-jalil, yang agung, seorang imam, seorang alim, al-fadil, yang memiliki keutamaan, al-faqih, yang faqih, ya, ahli fikih, al-mufassir, ahli tafsir, al-muhassil, orang yang benar-benar banyak memiliki ilmu, al-mutqin, ya, orang pakar, gitu, ya. Al-kamil, kana min ibadillahi salihin, termasuk hamba Allah yang saleh, wa ulama al-amilin, ulama-ulama yang sangat mengamalkan ilmunya. Itu sedikit tentang pujian para ulama terhadap beliau ini dari Imam Al-Qurtubi, terhadap Imam Al-Qurtubi. Tentu banyak lagi, ya, pujian-pujian para ulama terhadap beliau, tapi maksud di sini adalah tazkiyah, menunjukkan bagaimana beliau dalam
kesehariannya ya terlihat oleh para ulama tersebut, sehingga muncul ungkapan-ungkapan tersebut dari ulama-ulama semasa demikian, dari beliau ataupun ulama-ulama yang membaca biografi beliau dari berbagai sumber. Taib. Jadi Imam Qurtubi ini hidup, tadi kita sebutkan beliau lahir di awal abad ke-7 Hijriah, ya, atau di akhir abad ke-6. Jadi berarti sekitar 600-an, dan pada tahun 633 ketika Cordova jatuh ke pasukan Salibiyah atau dikuasai oleh Barat. Nah, saya itu beliau pindah ke Mesir, dan disitulah beliau tinggal melanjutkan perjuangan ilmu beliau dan dakwah beliau. Baik. Kemudian disebutkan juga, tidak disebutkan oleh para penulis biografi beliau tentang rincian bagaimana marhala beliau ya ketika beliau pindah dari Andalus ya, dan pindah dari Andalus ke Mesir. Satu pertanyaan yang sebetulnya hadir dalam pikiran kita atau seseorang adalah kenapa beliau memilih Mesir. Nah, kita tahu bahwa kondisi di saat 633 Hijriah ini memang Baghdad dan lainnya mengalami kegoncangan, diserang oleh pasukan Holakokan ya, Genghis Khan ya, pasukan Tatar. Sehingga dari sisi politik Mesir agak jauh dari pengaruh hiruk pikuk ya, bukan tidak ada di sana berbagai kasus-kasus politik ya. Tetapi beliau melihat Mesir lebih nyaman mungkin. Kemudian juga di samping di Mesir saat itu banyak sekali para ulama-ulama yang hidup di sana. Maka beliau berpindah ke Mesir. Sebagaimana sebelumnya juga kita sebutkan bagaimana Izzum Abdussalam juga hidup di Damaskus, dan akhirnya beliau juga pindah ke Mesir. Dan banyak pula ulama-ulama yang hijrah ke Mesir ya, seperti Imam Syafi'i, awalnya hidup di Baghdad, akhirnya beliau juga pindah ke Mesir. Baik. Kemudian jawab terhadap pertanyaan tadi disebutkan adalah di mana Mesir di dalam pemerintahan Ayyubiyin dan Mamalik, yaitu alladhi wafada fi Qurtubi ila, di mana saat itu Imam Qurtubi pindah ke sana. Ya, secara politik itu yang memerintah di sana Al-Ayyubiyin, ya, keturunan dari Bani Ayyubiyah dan Mamalik. Ya, kana mahattan al-kathir min ulama al-muslimin al-ikhtifal aqtarihim wa ajnasihim. Jadi karena memang Mesir saat itu pada waktu itu adalah tempat singgah dan bahkan tempat berdatangannya para ulama kaum muslimin di berbagai negeri dan berbagai jenis ya, masuk berbagai negeri, berbagai tempat, berbagai asal usul. Nah, idh wujidu fiha amnan, idh wajadu fiha amnan faqaduhu fi diyarihim. Yang di mana mereka mendapatkan rasa aman di sana ya, yang mereka kehilangan di negeri-negeri mereka. Jadi banyak yang pindah dari Basra, dari Baghdad, dari Syam, banyak pindah ke Mesir ya. Nah, karena itulah yang dapat kita lihat kenapa para ulama banyak pindah ke Mesir dan dari berbagai tempat saat itu karena alasan keamanan ya. Dan ini pula lah diperkirakan alasan Imam Qurtubi untuk milih pindah secara langsung dari Cordoba pindah ke Mesir. Dan juga untuk bertemu dengan para ulama tadi ya, sebenarnya yang dinukilkan oleh masdar-masdar ataupun referensi yang menyebutkan tentang perkelanaan Imam Qurtubi di Mesir tersebut. Baik. Di mana beliau berpindah-pindah di negeri Mesir, kadang ke Iskandaria, kadang ke Qahira ya, dan beberapa tempat yang lainnya ya. Di mana Imam As-Safadi menyebutkan dalam biografi Imam Qurtubi, anna Syekh Fathuddin Muhammad Musaidin Nas Al-Ya'muri ya, akhbaru faqala. Jadi di sini beliau mendapatkan cerita dari seorang ulama namanya Fathuddin atau Ibnu Saidun Nas, yaitu tarafaqa Qurtubi al-Mufassir wa Syekh Syihabuddin Al-Qarafi fi safar. Jadi ada dua ulama Maliki ini, Al-Qarafi ahli qiraat ya. Ini Al-Qarafi ini. Jadi beliau berdua, Imam Qurtubi dan Imam Qarafi ini pindah yaitu ke daerah Al-Fayyum, daerah Mesir, wa kullu minhuma syekhun ya, syekh fannihi fi asrihi. Keduanya masing-masing dari kedua orang ini, Imam Qarafi dan Imam Qurtubi adalah seorang syekh yang pakar dalam masing-masing bidangnya. Ya, Qurtubi dalam ilmu tafsir dan hadis, sedang Qarafi dalam ilmu ma'qulat, ilmu usul fikih dan fikih ya, dan juga ilmu qiraat. Baik.
Ini ringkasan tentang sedikit kehidupan Imam Qurtubi berpindah dari Cordova, Andalus ke Qahirah atau negeri Mesir ya. Baik. Kemudian guru-guru beliau adalah ya yang di Andalus ya, di antara guru beliau adalah yang terkenal adalah yang beliau sebutkan ya di Andalus yang mereka sebutkan yang mana beliau sebutkan dalam tafsir beliau ya. Di antaranya adalah disebutkan Ibnu Habib Hujjah ya, adalah Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qisi Al-Ma'ruf bi Ibni Abi Hujjah min ahli Qurtubah. Ini dia seorang ulama di ahli Cordova. Ya, tasaddara li tahfidzil Quran wa ta'limil Arabiyyah. Jadi beliau ini pakar dalam ilmu Al-Quran dan juga bahasa Arab. Kemudian wantakal Isbiliyah ba'da suquti Qurtubah. Namun Syekh ini pindah ke Isbiliyah setelah ditaklukannya kota Cordova. Kemudian beliau ditahan oleh bangsa Rum di tengah lautan. Famtuhina bita'adzib, dan beliau diazab. Ya, ini cerita guru beliau nih ya. Kemudian akibat dari itu beliau meninggal ya. Ya. Di antara karangan beliau, guru beliau Ibnu Habib Hujjah ini adalah Tasdidul Lisan li dzikri anwa'il bayan, Tafhimul Qulub ya, Ayatil Alamil Ghuyub. Ini di antara karya-karya guru beliau. Mukhtasar Tabsirah fil Qiraat. Ini ahli dalam qiraat dan juga dalam bahasa. Kemudian dan Imam Qurtubi menuntut ilmu dari beliau adalah tentang ilmu qiraat, yaitu qiraat sab'ah ya. Dan beliau adalah guru beliau yang pertama ini. Beliau guru yang pertama ini guru Imam Qurtubi yang pertama sekali beliau menimba ilmu dari para guru-guru yang beliau belajar. Nah. Kemudian setelah itu ada namanya Ibnu Ubay, ya, Rabi' bin Ahmad bin Rabi' al-Ashwi. Nah, ini juga dari ahli Qurtuba dan seorang ulama yang soleh, ya. Ini keahliannya adalah dalam ilmu hadis. Ya, keahlian dalam ilmu hadis. Di sini ilmu Qurtubi melalui guru ini adalah belajar ilmu hadis. Kemudian ada lagi namanya Qadhi Abul Hasan Ali Qatral, ya. Nama beliau adalah Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Qurtubi. Dikenal dengan Ibnu Qatral, ya. Ini adalah ilmu fikih, faqihul maliki. Kemudian setelah pindah ke Mesir, di antara guru adalah Abu Abbas Al-Qurtubi. Abu Abbas Al-Qurtubi yang kita sebutkan tadi adalah yaitu yang menulis kitab Al-Mufhim, ya. Nah, itu lebih tua daripada Al-Qurtubi ini. Wa Abbas Diyauddin Ahmad, ya, Abu Abbas Diyauddin Ahmad bin Umar Ibni Ibrahim bin Abi Umar Al-Ansari Al-Qurtubi. Kana min a'yan fuqaha al-Malikiyah. Ini juga ahli dalam mazhab Maliki. Lahir di Cordoba, kemudian jadi pindah dari Andalus, ya. Beliau pindah ke Makkah dan Madinah, ya. Kemudian tinggal di Iskandaria, dan di antara tulisan guru beliau Abul Abbas ini Qurtubi ini, ya, Abul Abbas Qurtubi adalah Al-Mufhim lima ushkila min talkhiz kitab Muslim. Nah, guru beliau ini wafat pada tahun 656 Hijriah. Kemudian ada guru beliau Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaj, ya. Kemudian Ibnu Jumaizi, ya. Ini adalah ahli dalam fikih, hadis, dan qiraat dan nahwu. Ya, yang kalau yang Abu Muhammad Abdul Wahab sebelumnya ahli dalam fikih al-Maliki. Nah, di sinilah Imam Qurtubi ya terkenal di bagian para ulama Maliki, ya. Kemudian juga guru beliau Hasan Al-Bakri. Ada seorang muhaddis, ya, yang dimana Imam Qurtubi mendapatkan ilmu dari beliau dari dalam bidang ilmu hadis. Taib. Sedikit tentang akhlak beliau. Nah, akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau adalah kana wari'an taqiyan. Beliau sangat wara', tadi sudah sebutkan. Para ulama telah memuji beliau, ya, wa kana yatahallabi min sifati hamida min khilal sanad. Ini antara sifat beliau yang sangat unggul, di antara beliau adalah orang yang wara' sekali. Ya, sebenarnya telah kita nukilkan perkataan daripada ulama-ulama yang telah memuji beliau sebelumnya. Ya. Kemudian kana min ibadis salihin wal ulama al arifin al wari'a zahin fi dunya al mawsili bima ya'nihim min umul akhir. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi, ya, kemudian ya
beliau juga seorang ahli yang zuhud tadi. Cuman ada suatu hal yang tentang tafsir yang beliau di mana beliau membantah paham-paham orang yang berlebih-lebihan dalam zuhud. Nah, di antaranya meninggalkan makanan yang halal, yang thayyib. Nah, sehingga beliau mengkritik dari kebiasaan sebagian orang-orang tasawuf yang berlebih-lebihan meninggalkan makanan-makanan yang baik, ya, yang berkualitas, umpamanya madu dan seterusnya. Baik. Disebutkan dalam sebuah terjemahan beliau, ya, di mana beliau mengkritik kebiasaan sebagian orang-orang sufi yang di dalam zuhudnya meninggalkan makanan-makanan yang, ya, dengan alasan makanan yang baik gitu, ya, dengan alasan itu sebagai zuhud. Nah, dan beliau sendiri punya kitab namanya Az-Zuhdu wal Qanaa'ah, ya, waradu zullis su'al bil kasbi wasina'ah. Ya. Jadi beliau di sini zuhud dan qanaah dan menghindari meminta-minta dengan berusaha dan bekerja. Jadi, dan beliau di sini membantah terhadap sebagian orang sufi yang tidak memahami zuhud dengan makna yang benar. Ya. Ketika itu beliau menyebutkan dalam tafsirnya, menukilkan dalam tafsirnya, fa in lam yanqul an nabi sallallahu alaihi wasallam imtana an ta'amin li ajli tibihi qattun. Imam Qurtubi menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan makanan atau menghindari makanan karena hal baiknya makanan itu, ya, karena enaknya. Bahkan yakul halwa, kata Imam Qurtubi, bahkan Imam Qurtubi makan yang manis-manis, wal asal, dan madu, wal bitih itu adalah semangka, warutab, dan wa inna ma yaqra takalluf lima fihi minasyaul an wisyatud dunya. Jadi kata beliau, maksudnya Rasulullah SAW itu hanya tidak suka berlebih-lebihan, ya, dan menyibukkan diri dengan mencari makanan, ya, seperti mana di masa sekarang banyak orang yang menghabiskan hari menuju suatu daerah dengan mencari sebuah disebut wisata kuliner gitu, ya. Itu jauh para ulama demikian. Yang dimaksud takalluf bukan berarti Rasulullah meninggalkan makan yang enak-enak. Boleh, tetapi kata beliau adalah innama yuqar takalluf lima fihi min at-tasyaghul bi syahawatid dunya, yaitu berlebih-lebihan dan menyibukkan diri dengan syahwat dunia dari hal-hal yang penting dari akhirat. Wallahu taala alam. Nah, ini kata Imam Qurtubi. Dan juga Imam Qurtubi menyebutkan dalam salah satu tulisan beliau, menyebutkan dalam tafsir beliau, wa qariya ba'du sufiyah akal thayyibat. Sebagian orang-orang sufi tidak menyenangi memakan hal-hal yang thayyibat, makan yang enak-enak gitu. Lalu mereka berhujah dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu, iyyakum wal lahm fa inna lahu darawatun qadarawatil khamri. Jadi berhujah dengan perkataan Umar, berhati-hatilah kalian terhadap daging gitu, ya, meninggalkan makan daging umpamanya. Nah, karena daging itu memiliki kemabukan seperti mabuknya makan minum khamar. Nah, jawabnya kata Imam Qurtubi adalah anna hadza min Umar qaulun khurrija ala man khasya minhu itarun ta'na'u fid dunya wal mudawama ala syahawat. Maksud dari ungkapan Umar ini, kata Imam Qurtubi, adalah yaitu orang yang dicemaskan darinya lebih memilih hal-hal yang senang-senang saja di dunia ini, dan mudawamah itu senantiasa, ya, memperhatikan kebutuhan syahwat ini, kesenangan itu. Wa syifa'an nafsi minal maladat, mencari kesenangan jiwa dengan mencari nikmat-nikmat, kelezatan-kelezatan, dan melupakan akhirat. Ya, wa iqbal ala dunya, yaitu kemudian sibuk dengan dunia demi untuk mendapatkan makanan yang enak-enak terus, ya, meninggalkan urusan akhirat. Walidzalika kana yaktubu Umar ila ummalihi iyyakum watana'um. Karena itulah Umar menulis kepada para pejabat-pejabatnya, hati-hati kalian dalam berlebih-lebihan dalam menikmati, ya, wazi ahli ajam. Nah, ini antaranya itu nasihat Umar tuh. Jadi beliau di sini ingin membantah paham-paham yang memang berlebih-lebihan dalam masalah zuhud, mengharamkan makan yang enak dengan alasan umpamanya itu adalah bagian dari dunia.
Tidak, Allah tidak mengharamkan. Sehingga beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya dan juga makanan-makanan yang baik daripada rezeki. Ya. Kemudian beliau menyebutkan waqad madha fil maidah aradu ala man asara akal khashin min at-ta'am wa hadhihi al-aya taruddu alaihi wa ghairuha walhamdulillah. Kata beliau setelah berlalu dijelaskan dalam surah Al-Maidah bagaimana orang yang lebih milih makanan-makanan yang kasar, makanan-makanan yang tidak enak begitu ya dari makanan yang ada ya, dan ayat ini bantahan terhadapnya dan ayat lain juga demikian kata beliau. Ini menunjukkan bahwa zuhud itu bukan berarti ya tidak bolehnya menikmati berpakaian yang bagus. Dan Rasulullah SAW juga pernah ditanya, apakah salah seorang kita bila memang ingin pakaiannya bagus itu dimatakan sombong ya Rasulullah? Tidak, innallaha jami'un yuhibbul jamal. Jadi Islam itu bersih, Islam itu bukan mengharamkan yang halal, ya, yang sehat-sehat, yang bersih, yang enak, tidak. Cuman yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Nah, itu maksudnya. Jadi atau menghabiskan waktu untuk mencari hal-hal seperti itu ya. Kadang-kadang orang untuk mencari majlis ilmu itu malas, tapi kalau mencari tempat makan kulineran sangat rajin. Nah, ini jangan seperti demikian. Itulah contoh mungkin di zaman sekarang. Baik. Kemudian sekilas tentang bagaimana zuhudnya beliau, bukan berarti zuhud dalam pahaman sebagian orang-orang yang berlebih-lebihan dalam kezuhudannya dan mengatakan meninggalkan makanan-makanan yang enak dan menyiksa dirinya dalam bertapa dan sebagainya di gua-gua dan sebagainya. Tidak demikian dimaksud dengan zuhud ya. Baik, kemudian Imam Qurtubi juga di antara adabnya adalah afiful lisan, raqiqul ibarah. Jadi beliau sangat bahasa yang sangat halus, ya, sangat indah, ya, dalam berbahasa. Jadi baik dalam mendiskusi dengan perbedaan pendapat dengan para ulama, ya, sehingga beliau sangat mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa yang santun, ya. Contoh di sini Imam Qurtubi disebutkan ketika membahas tentang perbedaan ulama tentang basmalah. Apakah dia satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa hadza yadullu ala annaha laysat ayatun min Al-Fatihah wa la ghairuha. Jadi karena Imam Malik mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah dan lainnya. Wa qad ikhtalafa ulama fi hadzal mana ala salasati aqwal. Ulama telah berpendapat dalam hal ini 3 pendapat. Ya. Yang pertama mengatakan bukan ayat dari surah Al-Fatihah dan lainnya. Ini adalah perkataan Imam Malik. Yang kedua adalah kata beliau, beliau merupakan satu ayat. Merupakan satu ayat dari setiap surat. Ini ada perkataan Abdullah bin Mubarak. Kemudian ketiga beliau menyebutkan, ini adalah yang ketiga pendapat Imam Syafi'i, ia adalah bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian juga di awal-awal surat yang terdapat di sana basmalah. Kemudian setelah beliau menyebutkan hujah Imam Syafi'i dan perkataan Imam Abdullah bin Mubarak tentang pendapat mereka berdua, kemudian beliau merujukan dari perkataan tersebut sahih min hadi aqwal qaulu Malik. Nah, beliau dalam mendiskusikan tetap mengemukakan dalil-dalil walaupun beliau mendukung di sini pendapat Imam Malik, ya. Dan beliau mengatakan bahwa pendapat Imam yang beliau rajikan adalah bahwa basmalah bukan dari bagian dari surat bukan bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Ini contoh-contoh ketika beliau di dalam ya membahas sebuah ilmiah ya, dan beliau tidak fanatik dan beliau mengukakan pendapat ulama dengan baik ya. Kemudian menyebutkan adillah, dalil-dalil dari setiap pihak yang berbeda tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan pembahasan dari Ibnu Arabi, ya, ittafaqan nas ala anha ayatun min kitabillah, tentang basmalah ini juga, ya, kalau kita bahas ini panjang, di mana kata Imam Ibnu Arabi bahwa Ibnu Arabi menyebutkan seorang ulama Malikiyah bahwa basmalah sepakat para ulama dia merupakan bagian dari Al-Qur'an dalam surah An-Naml. Namun berbeda pendapat dalam masalah awal basmalah di setiap awal surat, ya, dan juga di awal surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian
beliau adalah tidak orang yang fanatik dengan pendapat pendapat beliau itu pendapat mazhab Maliki, ya. Di mana Imam Az-Zahabi menyebutkan wa khairu ma fi rajul, yang sangat menonjol daripada Imam Qurtubi ini adalah annahu la yata'assab li madhhabil Maliki, bahwa dia tidak asub dengan mazhab Maliki, bal yamshi ma'ad dalil hatta yasila ma yara annahu shawab. Jadi beliau menguatkan dalil, ya, memilih dalil mana yang kuat sampai pada pendapat yang beliau lebih melihat itu adalah pendapat yang lebih benar. Dan ini memang sikap para ulama secara umum. Mereka, ya, tidak membolehkan, baik para imam mazhab sendiri tidak membolehkan fanatik kepada mereka, jika para ulama-ulama mengikuti mereka juga tidak fanatik kepada para ulama tersebut, dan jika ada dalil yang lebih kuat maka dalil yang diikuti. Tentu para ulama kita bukan berarti tidak tahu dalil, cuman mungkin dalil itu isnadnya pada beliau sampai dengan keadaan dhaif, dan ini dibahas oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Raf'ul Malam 'an Matil Alam, sebab pada perbedaan para ulama. Tapi bagi kita adalah bukan kita lebih tahu dari para ulama itu ketika kita memilih sebuah pendapat, tapi adalah berdasarkan komunikasi dan diskusi-diskusi para ulama dari kitab-kitab yang kita baca, maka kita melihat mana dalil-dalil dari perbedaan-perbedaan itu yang kuat. Bukan berarti orang yang sekarang lebih ahli, ya, sehingga mengatakan tidak mendapat pendapat Syafi'i. Tidak, mereka tidak keluar dari pendapat ulama, ya, karena mungkin dalilnya Maliki lebih kuat atau dalil Syafi'i lebih kuat, ya, maka para ulama-ulama begini cara mereka dalam beragama, bukan fanatik, ya, buta tanpa mempedulikan berbagai argumentasi pihak-pihak yang berbeda pendapat dalam suatu masalah. Baik. Ini kalau kita sebutkan contoh-contohnya di sini banyak sekali ini, ya. Di antara diri beliau menyebutkan di sini tentang perbedaan pendapat imam menjadi imam anak yang masih belum balik, imam yang masih kecil. Nah, beliau menjelaskan di sini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Sauri itu tidak membolehkan. Lalu beliau menyebutkan di sini walakinna najiduhu yukhalifu imamahu. Di sini mana Imam Qurtubi berbeda pendapat dengan Imam Malik. Lima dhararu minad dalil, karena berkuat dan dalil, beliau menyebutkan tentang bolehnya imam yang masih belum balik. Imamatus saghir jaizatun idza kana qari'an. Jadi memang imam walaupun anak itu masih kecil umurnya, ya, yang penting dia ada qari'an, benar bacaannya dan hafal. Itu. Ya. Lalu menyebutkan dalil, ya, hadis yang akan Imam Bukhari dari Amr bin Salamah qala kunna bima'in, ya, karena kami suatu daerah, ya, kana yamur bina rukban fanas'alu ma lin nasi ma hadzal rajul fayaquluna yas'anna Allah arsalahu auha ilaihi kadza auha ilaihi kadza. Ini kemudian dia menceritakan sebuah dalil di sini tentang hujjah bolehnya imam anak yang masih belum dewasa, gitu maksudnya di sini, ya. Kemudian di sini disebutkan di antara dalilnya adalah waliu'ammakum aktsarukum Qur'anan. Hendaklah sallu salata kadza. Ya, disebutkan di sini tentang dalil yang menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan. Ketika mereka memilih, ya, ini hadisnya siapa? Hadis Amru Ibnu Salamah ini, ketika melihat tidak ada yang lebih banyak hafalan dari saya, ya, maka akhirnya yang dipilih adalah Amru bin Salamah, walaupun, ya, waktu itu beliau faqaddamuni baina aidihim wa ana ibnu sittin au sab'i sinin. Dalilnya adalah di mana aku masih berumur 6 tahun atau sekitar 7 tahun. Nah, ini dalil yang beliau sebutkan membolehkan bolehnya imam itu anak-anak yang penting fasih bacanya dan benar hafalannya. Nah, ini contoh sebelum para ulama dalam bagaimana mereka tidak muta'assib, tidak fanatik terhadap mazhabnya, dan beliau memilih kekuatan hadis. Dan ini kita katakan adalah semua para ulama yang rabbaniyin,
yang benar-benar berilmu, mereka akan selalu mendahulukan dalil di atas ijtihad-ijtihad para imam yang lainnya. Baik. Kemudian adapun karya-karya beliau, yaitu di antaranya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini tafsir yang cukup kalau nggak salah ada 16 jilid ya. Beliau ini ya merupakan tafsir yang cukup besar setelah di antara tafsir Al-Qurtubi, tafsir Tabari, kemudian tafsir Al-Qurtubi. Baik, kitab Jami'ul Ahkamil Quran, ya Jami' Ahkamil Quran wal mubinu lima tadamman minas sunnah wa ayil Quran. Ini di antara tafsir beliau yang sangat fenomenal ya, terkenal sekali. Dan secara umum tafsir beliau ini lebih banyak fokus kepada ayatul ahkam. Lebih banyak pada ayatul ahkam ya. Kemudian di sini banyak sekali ini tanggapan-tanggapan, tapi kemudian di antara karya beliau lain adalah At-Tadhkar fi Afdhalil Adhkar. Ya, ini adalah kitab yang disebutkan Ibnu Farhun yang beliau tulis seperti At-Tibyan lil Nawawi, Tibyan lil Imam Nawawi. Jadi beliau punya Tadhkar fi Afdhalil Adhkar. Jadi semacam Al-Adhkar Imam Nawawi. Kalau Ibnu Farhun menyebutkan Tibyan ya, Tibyan ini adalah dalam masalah ilmu Quran. Kemudian kitab ini adalah yahtawi ala fadl Quran wa qari'ihi wa sumusami. Jadi beliau At-Tadhkar fi Afdhalil Adhkar. Jadi beliau di sini membahas sebenarnya At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Di sini beliau membahas tentang keutamaan Al-Quran, membacanya, mendengarnya, dan mengamalkannya, dan berbagai adab-adabnya ya tentang Al-Quran. Kemudian karya beliau yang fenomenal juga At-Tadhkirah bi Ahwal Mauta wa Umul Akhirah. Ini kitab sangat bagus sekali membahas tentang perkara-perkara alamatus sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, berbagai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat kelak, ya, termasuk yang membahas Al-Imam Mahdi, Khurujid Dajjal, keluaran Dajjal, dan terusnya. Ini bagus buku untuk dimiliki, ya, supaya tidak tertipu dengan orang-orang yang baru ini juga muncul mengatakan bahwa Imam Mahdi ihtimalnya akan muncul di Nusantara, ya. Ini banyak sekali paham-paham tentang hal ini, maka perlu kita membaca kitab-kitab ulama yang membahas pembahasan tersebut. Baik. Kemudian dari adalah kitab beliau Al-Kitabul Asna fi Asma'il Husna. Ini kitab yang tentang mensyarah nama-nama Allah, ya. Itu Syarah Asma'il Husna fi mujalladain, ini ada 2 jilid. Itu Al-Asna fi Asma'illahil Husna. Nah, kemudian juga beliau tadi punya kitab Qama'ul Hirs bizuhud wal Qana'ah. Kemudian ada lagi kitab Syarh At-Taqasi, kemudian At-Taqrib li Kitab At-Tamhid, At-Taqrib li Kitab At-Tahmid kayak Ibnu Abdul Bar, ya. Kemudian Risalah fi Al-Qabil Hadis, Al-Misbah fi Jam' baina al-af'al was sihah. Ini di antara karya-karya beliau, cukup banyak di sini. Kemudian ada kitab beliau yang Al-I'lam bima fi dinin sara min nafasi wal auham. Nah, ini tentang Muqarraratul Adyan, perbandingan kalau bahasa sekarang ilmu kristologi, Al-I'lam bima fi dinin sara min nafasi wal auham. Tapi ada yang mengatakan bahwa kitab ini bukan punyanya Imam Qurtubi, ya. Kemudian juga kitab judulnya Al-Muqtabis fi Syarhil Muwatta' Malik bin Anas, ya. Oh, Al-Muqtabas, ya. Jadi Syarah Muwatta' bin Anas, Muwatta' Malik. Kemudian juga Al-Lu'lu'iyah fi Syarh Al-Ashrinat An-Nabawiyah. Ini kemudian juga Manhajul Ibad wa Mahajjatus Salikin Az-Zuhad. Ini di antara karya-karya beliau yang beliau tulis, ya, yang beliau wariskan kepada umat. Adapun murid-murid beliau tentu tidak diragukan bahwa beliau banyak mempunyai murid-murid yang banyak tentunya. Di samping beliau, ya, menjadi seorang ulama yang terkenal di Mesir, dan di sana berkumpulnya banyak para ulama-ulama lain yang menuntut ilmu, ya, sehingga tidak sedikit ulama-ulama yang mengambil faedah dari beliau rahimahullahu taala. Wafatnya beliau, ya, beliau disebutkan, ya, wafat pada tahun 671 yang tadi kita sebutkan, yaitu disebutkan di sini beliau, ya, Bimania Bani Khasib min Sa'id Al-Adna di Mesir.
Ini beliau meninggal di suatu daerah namanya As-Sa'id Al-Adna di negeri Mesir, yaitu pada hari Senin bulan Syawal tahun 671. Itu sedikit tentang biografi dari imam ini. Sebenarnya kita ada hal yang penting sebetulnya, waktu yang batasi ya, tentang akidah beliau. Tentang akidah beliau, apakah beliau berakidah salaf. Di dalam kitab beliau, Al-Asna fi Asma'il Husna, itu beliau banyak sekali menukil di sana tentang perkataan-perkataan yang mengikuti manhajus salaf di dalam berakidah. Dan juga di beberapa kitab beliau yang lainnya, baik di tafsir maupun di dalam Tazkirah. Nah, seperti mana beliau, ini kita sebutkan di sini, dalam kitab Al-Asna fi Syarah Asma'il Husna, beliau menyebutkan ungkapan beliau di sini, ya, maka beliau ini mirip dengan Imam Al-Baihaqi juga ya. Ada yang mengatakan beliau ini adalah Asy'ari, ada yang mengatakan ya. Tapi beliau di dalam tulisan-tulisan beliau itu banyak sekali mengomentari pandangan-pandangan ulama Ahlul Kalam dan ulama Asy'ariyah tersendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau bukan berakidah Asy'ariyah, tetapi sebagian ayat-ayat ada yang takwil beliau sesuai dengan takwil orang Asy'ariyah. Itu tidak mungkiri juga, ya. Tetapi dalam kitab beliau, dalam kitabul Asna fi Syarah Asma'il Husna, itu beliau menyebutkan bab majaa fi minal ayat wa akhbar fi itsbati sifat min wajhil wal aini wal jambi wal qadami was sa'id wal asabi wal yadain. Jadi beliau menyebutkan bab tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan tentang sifat-sifat Allah, maksudnya sini wajah, ain, jam, wal qadam, ya, was sa'id wal asabi wal yadain. Ini menetapkan tangan, jari semacam. Summa qala ba'dzalika. Kemudian setelah itu beliau berkata, qala immatuna ridwanullah alaihim, para ulama kita, semoga Allah meridai mereka, berkata, hadhihi sifat tariqu isbatuha as-sama. Jadi semua sifat-sifat ini kata beliau, jalan menetapkannya adalah wahyu, ya. Panustubiha liwurudi masah min dzalik. Maka kita menetapkannya karena telah riwudu masah min dzalik, karena telah terdapat dalil yang sahih menetapkan hal itu. Wala nukayyifuha, kita tidak bertanya bagaimana bentuk hakikatnya. Maka ini adalah madhhab salaf dalam beriman kepada sifat Allah. Sifat Allah itu adalah sesuai yang Allah beritakan di dalam Al-Quran tanpa diserupakan dengan sifat makhluk dan tanpa mencari bagaimana hakikatnya. Wal kalam fi hadhihi sifat far'un an kalam fi zat. Jadi berbicara dalam sifat-sifat ini adalah seperti dalam bicara dengan zat Allah. Maksudnya bagaimana? Ini kaidah yang sangat penting. Al kalam fi sifat ka kalam fi zat atau far'un an kalam fi zat. Karena bicarakan tentang kaifiyah sifat Allah, kita harus juga mesti mengetahui tentang zat Allah. Tentu tidak akan mungkin mengetahui zat Allah, tentang kaifiyah zat Allah. Ya, maka oleh sebab itu artinya di sini adalah kita mengimani Allah itu punya zat tidak seperti zat makhluk, dan demikian pula kita mengimani bahwa Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Begitu. Hakikatnya Allah yang tahu. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk saja walaupun sifatnya sama nama, tapi hakikatnya berbeda. Seperti nama sifat di antara makhluk, umpamanya mata, umpamanya. Berbeda antara mata manusia dan mata kucing dan mata elang. Ya, berbeda walaupun semuanya disebut mata. Kemudian telinga juga demikian, ada telinga beruk, ada telinga gajah. Sifatnya sama nama tapi beda. Jadi jangan dipahami ketika sama nama artinya hakikatnya harus sama. Nah, ini beliau sebutkan di sini pemahaman dari apa yang beliau katakan, wala nukayyifuha, dan kita tidak bertanya bentuk kaifiyahnya, dan juga berbicara dalam sifat ini sebagaimana kita bicara tentang ada bagian dari beriman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau menyebutkan perkataan-perkataan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, ya, bahwa mereka semua mengatakan, kata beliau dalam kitab Al-Asna ini, amiru bila kaif, imanilah sifat itu sampai harus dibicarakan bagaimana kaifiyahnya. Wa hakadha qaul ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Inilah pendapat para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Adapun Jahmiyah, kata beliau, fa'ankar hadir riwayat. Mereka mengingkari riwayat-riwayat dan hadis-hadis ini. Wa qalu hadza tashbihun. Mereka mengatakan ini adalah tasbih. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi ghairi mawdhin min kitabih, dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam tidak hanya satu tempat dalam Al-Qur'an, tentang tangan, pendengaran, penglihatan. Nah, ini menunjukkan beliau tidak seperti mazhabnya Al-Kalam. Fatawal Jahmiyah hadil ayat wa fasurah ala ghairi ma fasal al-ilmi. Maka orang Jahmiyah mentakwil ayat ini, ya, dan menafsirkannya berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adam biyadihi. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Mereka mengatakan al-yadu hahuna al-qudrah. Mereka mengatakan al-kalam itu adalah tangan di sana dengan qudrat. Nah, ini bentuk bahwa beliau menyanggah pandangan para Jahmiyah, ya, termasuk dalam ini, ya,
pendapat sebagian ahli kalam mengatakan tangan di situ berartinya kudroh. Nah, kemudian beliau menyebutkan perkataan Ishaq bin Ibrahim, innama yakun tashbih, orang dikatakan bila menyerupakan sifat Allah dan makhluk itu apabila dia mengatakan yadun kayadi, menyerupakan tangan dengan tangan Allah, tangan seperti tangan makhluk, itu baru menyerupakan. Atau mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, ini tidak boleh. Ya, adapun Allah mengatakan lillahi yadun wa sama wasul wa la yaqulu kayadin. Adapun dia menyatakan bahwa Allah itu punya sifat tangan, mendengar, melihat, dan dia tidak mengatakan seperti ya makhluk, sifat makhluk, ya, maka la yakunu tashbihan. Ini tidak disebut sebagai tashbih. Dan masih panjang nukil-nukilan dalam hal ini, bisa dilihat muqaddimah pentahqiq dalam kitab Tazkirah yang ditahqiq oleh salah seorang talabul ilmi, dan ini menjadi risalah ilmiah, yaitu Dr. Shadiq bin Muhammad bin Ibrahim, dan itu dinukil di sana akidah beliau. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara berdasarkan penjelasan beliau yang terdapat dalam tafsir juga dalam beberapa kitab yang lain. Jadi mirip seperti Imam Al-Baihaqi dan lain para ulama-ulama yang dinisbahkan kepada sebagian pandangan mereka berakidah seperti Asy'ariyah, tetapi para ulama melihat di dalam ungkapan para ulama tersebut juga terdapat ungkapan-ungkapan yang mengikuti manhajus salaf. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas kesempatan ini karena waktu yang batasi, dan kita kembalikan pada akhi madu kita dari studio Culensi. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz pada pagi hari ini dari biografi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan Ustadz dari hamba Allah yang berada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah benar bahwa Imam Al-Barbahari sezaman dengan Al-Imam Al-Qurtubi? Wallahu a'lam, Anda lupa ya, pernah kita bahas. Wallahu a'lam, apakah zaman atau bukan. Tetapi yang jelas Imam Al-Barbahari berada di Baghdad dan Imam Qurtubi berada di Andalus, kemudian di Mesir. Tapi sezamannya Wallahu a'lam, Anda lupa tanggal wafatnya Imam Al-Barbahari atau tahun wafatnya Imam Al-Barbahari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya, demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Amr yang berada di Bogor. Ya Ustaz, tadi disebutkan bahwa Al-Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, yaitu Al-Andalus. Pertanyaan, bagaimana kondisi politik Andalus di zaman Al-Imam Al-Qurtubi? Karena saya pernah dengar bahwa di masa itu Andalus terpecah belah. Mohon penjelasannya. Sejarah Andalus awalnya menjadi milik kaum muslimin setelah Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa di sana saat runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Syam. Ya, kemudian berpindah kekuasaan Islam secara de facto dan secara keseluruhan di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Pindah ibu kota negara Islam itu adalah ke Baghdad. Nah, berlanjut di sana, tentu di sana juga di akhir-akhir sebelum runtuhnya kerajaan Islam di Andalus itu, ya memang terjadi juga perpecahan-perpecahan belahan, dan akhirnya dalam masa tertentu akhirnya Islam yang sebelumnya jaya memiliki sejarah yang cukup diakui oleh dunia, ya, bagaimana kemajuan Andalus saat itu, dan Barat saat itu masih dalam keadaan terkebelakang, dan Andalus telah maju dalam bidang ilmu sains juga dan ilmu agama juga demikian, yang terkenal dengan Universitas Cordovanya. Dan tidak sedikit buku-buku yang dari Andalus yang berada di setelah Andalus ditaklukkan oleh pasukan Serbia, dan yang mereka bawa dan mereka angkut ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Eropa, dan itu sampai hari ini yang menjadi kekayaan mereka, ya. Sebagian besar buku-buku yang ada di sana mereka bawa ke perpustakaan-perpustakaan di Eropa, dan masih banyak teori-teori para ulama-ulama yang menemukan berbagai ilmu-ilmu sains itu masih menjadi panduan orang-orang Barat dalam mengembangkan sains pada hari ini. Baik, perpecahan-perpecahan belahan itu tentu terjadi, tapi sekarang Andalus bukan lagi di bawah wilayah Muslim, tapi berada di bawah Spanyol. Sekarang disebut dengan Spanyol, dan itu adalah mayoritas penduduknya sekarang adalah beragama Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz.
Anda yang ingin bertanya di layanan telepon silakan, mungkin kami berikan kesempatan. Dan sambil menunggu ada pertanyaan kembali Ustadz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustadz, apakah benar kitab-kitab ulama mengenai az-zuhud itu banyak di dalamnya hadis-hadis dhaif? Mohon penjelasannya. Memang para ulama menulis kitab-kitab tentang zuhud seperti Imam Ahmad dalam kitab Zuhud dan beberapa ulama-ulama lain. Tapi kalaupun ada hadis dhaif, tapi kan para ulama kita melakukan penelitian dan pengkajian mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Ya tidak mutlak, tapi memang di dalam kitab-kitab zuhud pada umumnya banyak akwal-akwal dan juga nukil-nukilan yang perlu diteliti dan dikaji tentang kesahihannya. Tapi para ulama kita melakukan pengkajian tentang kesahihan dan kedhaifan dari riwayat-riwayat tersebut. Ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Sarhan dalam sebuah ungkapan, beliau mengatakan di dalam membaca biografi para ulama kadang-kadang dibaca hal-hal yang kadang-kadang terlalu berlebihan kelihatannya. Nah, itu kita harus mengatakan bahwa bisa saja kondisi ulama-ulama itu melakukan hal demikian atau merupakan ada riwayat-riwayat yang lebih berlebihan di dalam memuji mereka. Maka yang jadi patokan di dalam riwayat-riwayat itu adalah sesuai dengan sunnah. Amalan sesuai dengan sunnah. Itu yang penting. Jadi bukan berarti kita ulama ada yang begini dan begitu dalam biografi mereka, ya, bila terdapat hal-hal itu ditanggapi oleh para ulama kita, ada yang perlu kita lakukan adalah melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya para sahabat dan ulama-ulama yang lainnya yang mereka sangat iltizam dengan sunnah. Jadi kata di berlebihan tidak boleh. Sebagaimana tadi ditanggapi oleh Imam Qurtubi, berlebih-lebihan dalam zuhud, mengharamkan, meninggalkan suatu makanan-makan yang enak, tidak mau makan daging, pokoknya tidak mau makan yang manis-manis. Dan karena dalam alasan zuhud itu bukan suatu alasan yang benar dalam pemahaman zuhud begitu. Karena kata beliau Rasulullah SAW juga makan hal-hal yang manis-manis. Beliau juga makan daging dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan suatu riwayat, pasti kita kita ukur dengan sunnah-sunnah yang lainnya, amalan Rasulullah dan amalan para sahabat menyikapi hal seperti itu. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ungkapan para ulama itu perlu dikoreksi sehingga kita berpedoman kepada ungkapan yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bisa saja para ulama kadang-kadang yang mungkin tergelincir dalam berpendapat atau dalam mengamalkan sebuah hal, berlebih-lebihan terlihatnya, tapi bisa saja itu dalam ada riwayatnya adalah dhaif atau terdapat berlebih-lebihan di dalam menyampaikan sebuah pernyataan. Itu ditanggapi oleh sebagian ulama karena kalau kita baca biografi seperti Syarul Maran, banyak hal-hal yang kadang-kadang kurang tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi mungkin itu ada kondisi mereka, kalaupun itu benar terdapatnya, ya. Tapi karena ada riwayat bukan tidak tidur malam, kemudian dan seterusnya, itu bukan caranya ibadah sesuai dengan sunnah gitu. Tapi para ulama masing-masing mungkin mereka punya alasan dengan mereka melihat di situnya kekuatan mereka dalam beribadah dan semacamnya. Tapi itu bukan sebagai tuntunan yang harus kita ikut. Sedikit setelah saya cek bahwa tambahan dari jawaban pertanyaan pertama bahwa Imam Al-Barbahari tidak sama dengan Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi hidup pada abad yang tadi kita sebutkan beliau wafat di abad yang ke-7 Hijriah, yaitu wafat pada tahun 671. Sedangkan Imam Al-Barbahari itu wafat pada 340 Hijriah. Jadi abad keempat, ya. 329 Hijriah. Jadi Imam Al-Barbahari wafat pada abad 329 Hijriah. Sangat jauh. Ya, beliau hidup Imam Al-Barbahari pada abad keempat, ini pada abad yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz demikian. Nah, mungkin Ustaz karena waktu juga tidak mencukupi untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas semua kehadiran antum semua yang telah ikut bersama kita dalam acara pagi ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedah-faedahnya. Sebagai ringkasan, faedahnya adalah bahwa para ulama memiliki
perjuangan yang besar dan untuk membela agama ini sebagai generasi muda, maka kita hendak mencontoh sebagian dari semangat mereka dalam beragama, dalam belajar, menuntut ilmu, menulis, berdakwah, ya. Kemudian tentu perlu juga kita ketahui para ulama itu di dalam berilmu ya bernuansa. Kadang-kadang sampai informasi begini mereka dalam meyakini hal itu sesuai dengan apa yang mereka saat terimanya, ya. Kemudian datang lagi informasi dalam pemahaman dan mereka berubah, ya. Jadi makanya sebagian ulama ada yang mutaasir, ada yang terpengaruh dengan pandangan-pandangan ahlul kalam, kemudian juga mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan dalam sunnah riwayat sesuai dengan pandangan para salaf. Nah, itu mereka nukil dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka jujur saja menukil hal itu gitu. Jadi ini perlu ketika kita membaca kitab-kitab ulama, kita tidak boleh tergopoh-gopoh menghukumi seorang ulama. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang Imam Barbahari, mungkin yang terbayang oleh dia adalah ketika Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Al-Barbahari memang satu masa. Mungkin ketika kita menyebut Imam Qurtubi, ya pahamnya ada Imam Abul Hasan Asy'ari. Karena Imam Qurtubi ada yang mengatakan bahwa beliau berpandangan akidah Asy'ariyah. Tetapi tadi kita jelaskan di dalam banyak tempat, dalam karang-karang buku-buku beliau yang beliau tulis juga terdapat penjelasan-penjelasan yang beliau menukil pandangan para ulama salaf. Dan bahkan itu yang beliau kuatkan dalam sebagian penjelasan beliau. Maka dalam arti ini beliau ya satu sisi berpandangan dengan salaf, kemudian mungkin saja terpengaruh dengan keterangan-keterangan yang lain, beliau dapat menukil pula dari sebagian pendapat dari ulama al-kalam. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.